Desa Putukrejo terletak di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Putukrejo memiliki luas wilayah 1.173 hektar. Desa Putukrejo berbatasan dengan Desa Tumpakrejo, Desa Kaliasri, Desa Sumber Petung, dan Desa Kalipare. Desa Putukrejo terbagi atas 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan 1, Kerajaan 2, Kerajaan 3, dan Dusun Alas Tledek. Sebagian besar warga Desa Putukrejo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dalam segi pendidikan, Desa Putukrejo memiliki 4 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, dan 1 sekolah menengah pertama. Kami Heri Wibisono, Kepala Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Desa kami terletak di dataran yang tinggi yang bersebelahan dengan sebelah barat Desa Tumpakrejo, sebelah selatan Desa Kaliasri, sebelah timur Desa Sumber Petung, dan sebelah utara Desa Kalipare. Desa kami ada 4.800 jiwa. Mayoritas penduduk kami adalah buruh tani. Sejarah Desa Putukrejo bagaimana, Pak? Pada tahun 1902, Sukaryo dan Jumina datang dari wilayah Donomulyo. Beliau berasal dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah, yang bertujuan kedatangan mereka adalah mencari pekerjaan di perkebunan sumber ledek yang saat itu dimiliki oleh Belanda. Dan pada tahun 1904 terbentuklah desa yang bernama Desa Putukrejo yang mempunyai maksud dan tujuan, walaupun berbukit-bukit tetapi banyak juga penghuninya, dan kelak itu menjadi desa yang maju dengan kepala desa yang pertama Kartodiwiryo. Desa Putukrejo terdapat Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi bernama Tirto Mulyo, tepatnya di Dusun Alas Tledek yang letaknya di bagian selatan Desa Putukrejo. Perkenalkan, nama saya Yudi Slamet, Ketua BPSPAM Tirto Mulyo, Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare. Saya akan menyampaikan bahwasanya program PAMSIMAS yang ada di Desa Putukrejo. PAMSIMAS ada mulai tahun 2014. Dengan awal itu karena mencari air sulit, dulu warga itu ke mata air dengan membawa pikulan. Jadi membawa ember, 2 ember dipikul, kalau nggak gitu pakai jerigen, pakai sepeda motor. Nah, dengan sulitnya masyarakat, saya dan desa mengajukan ke pemerintah Kabupaten Malang, terutama ke Dinas Cipta Karya, untuk mendapatkan bantuan air bersih. Dan pada saat itu di tahun 2014 kita dapat dana dari PAMSIMAS kurang lebih 210 juta untuk pembangunan bronket, tandon, pompa dengan jarak mata air dengan tandon itu 1.200 meter dengan beda tinggi 75 meter. Terus fungsinya
itu berfungsi untuk menyediakan air bersih kepada warga desa Purworejo yang saat itu mau benar-benar kesulitan air, apalagi di musim kemarau. Dengan adanya Pamsimas, otomatis warga merasa terbantu. Walaupun di awal pembangunan banyaklah pro kontra antar warga, itu pasti banyak. Pamsimas sendiri berada di RT 24 untuk pengambilan mata airnya, dan kantornya juga di RT 24. Sebenarnya hitung-hitungan dulu, rancangan awal itu Pamsimas bisa mencakup satu desa, tapi karena terkendala dengan alam ya, lama-kelamaan debit air menyusut. Dulu hitungan awal itu per detiknya keluar 3,2, tapi setelah kita pakai itu sekarang tinggal 2,1 liter per detiknya. Jadi itu cuma mampu untuk sekitar 300 ke 400 KK, mencakup di RT 24, RT 21, 25 sebagian, 26, 23, 28, 27, 29, terus di RT 10, RT 11, RT 12, dan RT 16. Terdapat beberapa kelompok tani, salah satunya bernama Argo Tani. Kelompok ini mengelola dengan luas lahan pertanian pangan yang berupa jagung dan padi sekitar 109,5 hektar, sedangkan luas lahan tebu sekitar 20 hektar. Asmane sinten, Pak? Pak Sutikno. Oh nggih, Pak Sutikno. Niki kelompok tani nggih. Kelompok tani Argo Tani. Oh nggih, kelompok tani Argo Tani. Niki saya ada pertanyaan, berapa lama jenengan menjadi petani tebu, Pak? Mulai sekitar 89 kan. Oh nggih, 89 sampai sekarang nggih. Sekarang. Oh nggih, sudah lama sekali nih, Pak. Terus untuk berapa banyak lahan atau luas lahan pertaniannya? Lahan pertanian untuk kelompok Argo Tani yang bisa ditanami pangan, jagung atau padi ketela sekitar 109,5 hektar. Sedangkan untuk tebu yang masuk ke kelompok tani kami, Argo Tani, 20 hektar. Penghasilan dari tebu sendiri itu di desa Purworejo ini dikelola sendiri atau bagaimana, Pak? Rata-rata dikelola sendiri. Oh gitu. Nggih. Yang terakhir, harapan kedepannya untuk desa Purworejo bagaimana, Pak? Harapan kami di Purworejo dari pertanian yang sekarang ini antara PPL ya, termasuk dari dinas pertanian itu agak tersendat. Artinya komunikasi antara PPL dan kelompok tani ini sekarang vakum. Nggak begitu ada informasi apapun, kelompok tani nggak tahu. Dengan harapan kalau memang adik-adik ini bisa menyalurkan harapan kami ke dinas pertanian, untuk kelompok tani di Purworejo yang sekarang ini memangnya
antara petugas pertanian dan kelompok tani di vakum, artinya komunikasi itu nggak jalan, tolong disampaikan kepada Dinas Pertanian untuk diperbarui seperti yang dulu. Kalau yang dulu tiap bulan itu pernah kelompok tani dan Mantri Tani dan PPL itu selalu ada pertemuan, komunikasi itu ada. Tapi beberapa tahun ini jadi hubungan kami dengan kelompok PPL agak tersendat. Di Desa Putukrejo juga terdapat beberapa UMKM. Salah satunya yaitu tas anting yang bermerek R&D. UMKM tersebut terletak di Dusun Alas Tredek dengan kapasitas produksi 100 buah tas dalam 1 hari. Sebelumnya untuk berdirinya dari bisnis Ibu sendiri dari tahun 2021 Mbak, 2021 awal. Berarti sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Untuk produksinya sendiri bagaimana Bu? Gimana ya Mbak, kalau kita karena kita ini kan kalau di pedesaan kan jarang ya Mbak, maksudnya jarang untuk pembeli yang bentuknya grosir banyak gitu, kecuali kalau ada yang namanya pesanan untuk orang hajatan, terus souvenir melahirkan, mungkin selamatan kayak gitu, kita baru produksi. Jadi kayak make by order, dimana nanti ada pesanan H-min berapa gitu, baru kita buatkan. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana? Sementara ini kalau pemasaran kita masih online ya, maksudnya lewat WA gitu, terus sama mungkin dari teman, teman ke teman. Jadi ada teman saya tawarin, terus pesan, terus nanti teman saya nawarin ke temannya lagi kayak gitu. Untuk penghasilannya sendiri bagaimana? Penghasilannya sementara ini alhamdulillah sih Mbak. Dulu yang kita modalnya cuma modal yang kecil, sekarang sudah mulai bertambah dan modalnya sudah bisa kembali, jadi kita tinggal memanfaatkan dari untungnya yang kita putar lagi.
Harapan kami Desa Buturjo nantinya ya bisa lebih baik, bisa lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Mungkin itu dari kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.